Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Let's go! Siren Season 2 episode yang ke-13. Kala itu Ian mendatangi salah seorang temannya di sebuah mobil siaran. Kemudian Ian memberikan flashdisk yang berisikan sebuah rekaman milik Resco Oil, di mana di dalam rekaman itu ada penampakan sesosok makhluk misterius. Wanita itu bertanya kepada Ian makhluk apa itu, namun Ian bilang bahwa dia juga tidak tahu. Rekaman ini diambil saat malam hari di mana perusahaan Clasco Oil mulai melakukan pengeboran untuk pertama kalinya. Dalam hal pencahayaan, bayangan, dan proporsi tidak terdapat patahan. Kemudian Ian menyimpulkan bahwa rekaman itu asli tanpa editan, namun wanita tersebut belum yakin akan hal itu. Ian meminta wanita itu untuk memperjelas rekamannya. Sepertinya Ian semakin penasaran siapa sebenarnya makhluk itu. Interesting enough, the people in high place. Who are you? Di tempat lainnya, Ben, Maddie, dan Mermaid Rin baru saja terbangun dari tidurnya. Mermaid Rin senang karena kini keadaan Ben dan Maddie sudah mulai membaik. Entah apa yang ada di pikiran Rin, dia malah meminta Ben dan Maddie untuk bercinta dengannya. Tak lama setelah itu, telepon Ben berbunyi. Kemudian Mermaid Rin memberikan telepon itu kepada Ben. Ternyata telepon itu dari Nyonya Helen. Dia bilang bahwa dia memiliki tamu. Ben pun bertanya siapa tamu itu. Nyonya Helen berkata bahwa Ben gak akan pernah bisa menebaknya. Namun Nyonya Helen memberikan sebuah clue kepada Ben hingga akhirnya Ben bisa menebaknya. Ternyata tamu itu adalah Mermaid Levi. Kemudian Ben memberitahu Maddie dan Mermaid Rin jika Mermaid Levi sedang berada di daratan. Saat itu Ben, Maddie, dan Mermaid Rin gak sadar jika di rumah Ben sudah dipasang kamera tersembunyi oleh pihak militer. Singkat cerita, kini Ben, Maddie, dan Mermaid Rin sudah sampai di rumah Nyonya Helen. Kala itu Maddie dan Rin langsung pergi ke ruangan tempat di mana Mermaid Levi berada. Sedangkan Nyonya Helen menghalangi Ben karena dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Nyonya Helen berkata bahwa orang-orang seperti dia yang dia temui sebelumnya mungkin sangat berbahaya. Ada hal yang harus Ben ketahui. Saat itu Maddie membuatkan teh untuk Mermaid Rin. Saat melihatnya, Maddie lumayan terkejut karena ada yang berbeda dengan penampilan Mermaid Rin saat itu. Rin bilang bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membuat bayi. Dari situlah Maddie tahu bahwa sekarang ini adalah musim kawin untuk para mermaid. Jadi inikah yang terjadi? Mermaid Rin terlihat bercahaya. Mermaid Rin pun menjawab iya. Pembicaraan mereka berdua terhenti karena Nyonya Helen dan Ben keburu datang. Setelah semuanya berkumpul, Mermaid Rin menghampiri Mermaid Levi. Ternyata tubuh Mermaid Levi juga bercahaya. Maddie memberitahu Ben dan Nyonya Helen bahwa saat ini adalah musim kawin untuk para mermaid. Rin berkata bahwa Rin dan Mermaid Levi akan kembali ke lautan saat Mermaid Rin siap. Populasi para mermaid sudah berkurang, di mana mereka mempunyai banyak musim tanpa bayi. Kemudian Ben pun bertanya apa tidak ada mermaid yang mengandung, berapa lama prosesnya. Dengan muka muram Mermaid Rin menjawab sangat lama. Angka kelahiran anjing laut juga menurun drastis. Itu dikarenakan beberapa alasan diantaranya karena polusi, global warming, pestisida, dan juga limbah pabrik, ucap Ben dan Maddie. Ben mempunyai ide untuk memeriksa keadaan Mermaid Rin dan Mermaid Levi demi mencari tahu apa yang jadi permasalahan mereka sebelum mereka kembali ke lautan. Kini Ben dan Maddie mulai mengambil sampel darah dari Mermaid Rin dan Mermaid Levi untuk diperiksa di lab agar mereka tahu keadaan mereka berdua. Saat Ben dan Mermaid Levi pergi, tiba-tiba mereka berdua berpapasan dengan Ian. Kemudian Ben bertanya apa maksud dari kedatangannya itu. Ian mengatakan bahwa dia mempunyai sumber informasi di Clasco Oil. Dia mengklaim bahwa pihak militer menutupi apa yang terjadi dengan peralatan pengeboran minyak waktu itu. Ben berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bahkan Ben bertanya kepada Ian kenapa pihak militer terlibat dalam kejadian tersebut. Ian pun menjawab bahwa dia belum tahu soal itu. Tak berselang lama, Maddie dan Mermaid Rin pun keluar dan bertemu dengan Ian juga. Kemudian Ben memperkenalkan Mermaid Rin kepadanya. Namun Ian merasa wajah Mermaid Rin gak asing lagi baginya, tapi dia belum yakin tentang hal itu. Kemudian Ben pun pamit kepada Ian karena dia ada urusan yang harus dia kerjakan. Di tempat lainnya, Nyonya Helen pergi berkunjung ke rumahnya John lagi, tapi sesampainya di sana dia malah mendapat kabar buruk bahwa John sudah meninggal semalam. Nyonya Helen masih gak nyangka karena baru saja kemarin dia datang menemuinya. Nyonya Helen bertanya kepada wanita yang sedang mengemasi barang-barang milik John itu, apakah
apakah dia melihat sesuatu yang tidak biasa terjadi kepada John? Wanita itu bilang dia tidak melihat ada sesuatu yang aneh padanya, tapi Nyonya Helen merasa ada yang janggal karena kematian John sangat tiba-tiba. Singkat cerita, kini Ben, Maddie, dan Mermetrin sedang berada di lab penelitian milik pihak militer. In Mulan di sana memperlihatkan hasil dari pengecekan sampel darah milik Mermetrin itu. Di grafik itu terlihat sangat jelas terjadi perubahan. Mermetrin memiliki peningkatan level estrogen dan progesteron. Rin berkata bahwa tubuhnya akan berubah saat musim kawin. Tubuhnya akan bercahaya. Peneliti itu bilang bahwa dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Maka dari itu untuk memastikannya Mermetrin harus di MRI lagi. Tanpa ragu Mermetrin pun menyetujuinya. Di tempat lainnya, Nyonya Helen sudah sampai di rumahnya. Di sana dia menelpon Rick dan memberitahunya tentang kematian John yang gak wajar. Nyonya Helen berpikir bahwa orang-orang itu jugalah yang sudah menghabisi ayahnya. Sepertinya mereka tidak suka John berbicara dengan Nyonya Helen soal itu. Di saat Nyonya Helen sibuk menelpon Rick di lantai 2, ternyata Beth datang ke tokonya. Di sana dia bertemu dengan Mermaid Levi. Beth mengatakan kepadanya bahwa dia dan Nyonya Helen adalah keluarga, bahkan Beth juga keturunan dari Mermaid. Kemudian Beth bertanya apa Mermaid Levi tahu di mana orang-orang seperti mereka yang ada di daratan. Namun sepertinya Mermaid Levi masih belum paham. Akhirnya Beth pun mengajak Mermaid Levi untuk pergi bersamanya menemui orang-orang itu. Mereka semua pasti akan sangat senang bertemu dengan Mermaid Levi, ucap Beth kepadanya. Kala itu Nyonya Helen menelpon sambil mengarah keluar jendela. Alangkah terkejutnya dia saat melihat Levi pergi bersama dengan Beth. Nyonya Helen sudah berteriak agar Levi nggak pergi, namun semua sia-sia saja. Mermaid Levi nggak mendengar suara Helen dan keburu pergi bersama dengan Beth. Nyonya Helen kemudian menelpon Ben dan memberitahunya. Setelah itu Ben memberitahu Maddie dan Mermetrin bahwa Levi dibawa pergi oleh orang yang pernah Helen ceritakan. Kini Nyonya Helen dan Rick pergi ke rumah Beth, namun sepertinya Beth gak ada di sana. Akhirnya Nyonya Helen mencari kunci rumah itu agar bisa masuk. Rick gak yakin dengan rencana Helen itu, tapi akhirnya Rick pun ikut masuk ke dalam bersamanya. Sesampainya di dalam, Helen melihat sebuah foto. Sepertinya tempat yang ada di foto itu udah gak asing lagi baginya. Di tempat lainnya, Ben dan Maddie pergi ke base camp tempat para kelompok keturunan Mermaid itu. Mereka masuk secara diam-diam. Sesampainya di dalam ruangan bawah tanah, Mermetrin mulai bercahaya lagi. Ben menghampiri Rin, namun dia bilang bahwa dia akan membuat anak dengan Mermaid Levi saat berada di dalam lautan sana. Sepertinya Ben sedikit cemburu. Tak berselang lama, telepon Ben berdering. Ternyata itu telepon dari Nyonya Helen. Dia memberitahu Ben bahwa dia dan Rick sudah menemukan tempat Beth membawa Mermaid Levi, yaitu di sebuah peternakan di daerah Lunchworth. Kemudian Ben meminta Nyonya Helen untuk men-share lokasinya karena Ben dan Mermetrin akan menyusul mereka ke tempat tersebut. Kini Nyonya Helen dan Rick masuk ke dalam rumah itu. Di sana banyak sekali orang. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Beth. Tanpa banyak basa-basi, Nyonya Helen pun langsung bertanya di mana keberadaan Mermaid Levi. Beth mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Levi adalah kaum mereka juga, jadi nggak mungkin jika mereka akan mencelakai dirinya. Tapi Nyonya Helen tetap gak percaya setelah apa yang sudah terjadi dengan John. Akhirnya Beth mengajak mereka mengobrol di ruangan lainnya. Di sana Beth mencoba untuk meyakinkan Nyonya Helen bahwa dia ataupun kelompoknya nggak akan mungkin melukai John. Perdebatan di antara mereka pun mulai memanas saat Nyonya Helen mempertanyakan tentang kematian ayahnya. Apakah semua itu hanya kebetulan saja, ucapnya kepada Beth. Tak berselang lama, Mermetrin dan Ben datang. Mereka pun menemukan Mermaid Levi. Di saat mereka hendak pergi, Beth dan suaminya datang. Tapi Beth mampu merasakan bahwa Mermetrin adalah pemimpin dari para mermaid. Mereka pun langsung tunduk kepadanya, meski mereka belum pernah bertemu dengan Mermetrin sebelumnya. Rin mengatakan kepada mereka bahwa dia akan membawa Mermaid Levi pergi bersamanya, tapi Beth mencegahnya. Kemudian Ben berkata bahwa Mermetrin dan Mermaid Levi harus segera kembali ke lautan. Tapi Mermetrin berkata lain, dia memutuskan untuk tetap tinggal di tempat itu karena mereka juga adalah kaumnya. Di tempat lainnya, Ian datang ke tempat di mana Xander bekerja. Saat di sana, Ian bertemu dengan Calvin juga. Kemudian Calvin memperkenalkan Ian kepada Xander.
Ternyata Ian mencoba untuk mencari informasi tentang kejadian di malam pengeboran minyak sebelumnya karena di malam kejadian itu kapal milik Sander berada tak jauh dari tempat kejadian. Bahkan Ian juga bertanya tentang bagaimana bisa kapal Sander terbakar. Calvin menjawab bahwa itu terjadi karena kesalahan saluran pembakaran. Namun Ian sepertinya nggak percaya. Dia sangat yakin bahwa Sander dan Calvin tahu apa yang sudah terjadi di sana. Ian juga bilang bahwa dia tahu ada sesuatu hal yang besar terjadi di sini yang berhubungan dengan pihak militer dan makhluk yang kalian tangkap. Ian sangat berharap mereka berdua akan memberikan informasi kepadanya karena Ian akan membuat cerita tentang hal itu. Maka dari itu dia meninggalkan kartu nama di sana karena Ian yakin mereka berdua akan membicarakan hal tersebut. Kembali ke tempat perkumpulan para keturunan mermaid. Saat itu Beth memperkenalkan Mermaid Rin dan Mermaid Levi kepada mereka sebagai keturunan murni dari bangsa mermaid. Tak lama kemudian tubuh Mermaid Rin dan Mermaid Levi mulai bercahaya lagi. Ben dan Nyonya Helen segera menyuruh mereka masuk ke dalam sebuah ruangan. Sepertinya itulah saat mereka untuk membuat anak. Berbeda dengan manusia, saat hendak membuat anak, kaum mermaid malah akan seperti bertarung terlebih dahulu. Ben mencoba untuk memisahkan mereka karena di sana bukanlah tempat yang tepat. Maka dari itu, Ben mengajak Mermaid Rin dan Mermaid Levi untuk segera pergi ke laut. Namun tiba-tiba saja suami Beth mencegah Ben untuk pergi. Dia baru sadar jika Ben itu adalah keturunan dari keluarga Paunal. Dia beritahu semua orang bahwa keluarga Paunal lah yang sudah menghabisi kaum mereka. Ben mencoba menjelaskan kepada mereka semua bahwa dia adalah teman. Dia nggak akan menyakiti siapapun. Untungnya Beth bisa menenangkan mereka semua sehingga Ben, Rin, dan Mermaid Levi bisa pergi. Saat di perjalanan, Mermaid Rin bertanya kepada Ben kenapa dia nggak memberitahu dirinya bahwa Ben adalah keturunan dari keluarga Paunal. Ben menjawab bahwa dirinya takut Mermaid Rin akan berpikiran jika Ben sama seperti dengan Charles yang merupakan nenek moyangnya. Tak lama kemudian mereka pun sampai di dermaga. Di sana sudah ada Maddie yang menunggu mereka. Mermaid Rin bilang bahwa sudah saatnya dia dan Mermaid Levi untuk kembali ke lautan dan membuat anak. Seru kan kisahnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Siren Season 2. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah!